mau nggak mau dan sifatnya pasti, itu kejahatan, kebatilan, kezaliman pasti akan terbongkar. Kalau enggak buat apa artinya? Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena al-haq ini kebenaran dan seiring muncul imam zaman akan muncul matahari ini, tidak mungkin akan muncul al-haq kebenaran matahari kalau masih ada kegelapan. Ketika matahari akan muncul sampai di siang hari terang benderang, kegelapan nggak ada kan sudah. Artinya yang di luar, bukan dalam rumah. Kegelapannya terbuka nggak ada. Jadi konsekuensi dan efek adanya sinar yang terang benderang, matahari, kegelapan akan sirna. Tuh, zahaqal batil. Nah, ketika imam zaman muncul, al-haq muncul, kebatilan sekecil apapun akan sirna. Dia akan terbongkar semua keburukan. Jadi kejahatan mereka ini, ya lambat ataupun cepat, mau nggak mau, kita mau ataupun kita enggak, ya sudah sunatullah akan terbongkar. Kita nggak mau, kita nggak setuju, kasihan, nggak ada urusan. Itu sunatullah begitu. Ya, sunatullah seperti itu. Jadi kehendak kita, kemauan kita, hasrat kita, emosional kita harus berdasarkan sunatullah. Dan kita nggak bisa menentang sunatullah. Kita pahami apa di sunatullah. Ya, kita setuju nggak setuju, pasti akan terbongkar. Nanti pada akhirnya umat manusia secara umum mau nggak mau, sadar nggak sadar, terpaksa nggak terpaksa akan ikut itu. Ikut pada imam zaman, ikut pada ahlul bait. Karena itu saya merasa perlu untuk memasarkan bahwa ahlul bait itu bukan mazhab. Disebut mazhab ahlul bait karena sifatnya tasamuh, toleransi. Gara-gara muncul mazhab lain, terpaksa Syiah menamakan mazhab juga, padahal bukan mazhab. Ya Syiah Imamiyah al-bait, kebenaran itu sendiri, Islam itu sendiri bukan mazhab. Lihat tadi definisinya. Apa sih mazhab? Mazhab artinya pendapat. Mazhab pendapat artinya seorang manusia, seorang ulama, seorang imam seperti Imam Syafi'i memahami Al-Quran, hadis-hadis, syarih hukum dengan pendapatnya, oh ini haram, oh ini halal, ini makruh, ini mubah, ini mustahab dari pendapatnya. Pendapat dia berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis, itu namanya mazhab. Sehingga timbul mazhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Dasarnya ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, paling tidak ada kaidah usul fikih yang dipakai. Gitu. Ada kaidah-kaidah tertentu dalam kajian ijtihad. Imam Maliki beristihad, timbullah mazhab Imam Maliki. Hambali, Hanafi, Auza'i, As-Saudus, semuanya itu adalah mazhab, itu pendapat. Nah kalau Syiah Imamiyah Al-Bait bukan mazhab, karena bukan pendapat. Lah emangnya pada Imam Maksum beristihad? Enggak. Imam Ali, Imam Hasan, Imam sampai ke Imam zaman tidak beristihad, bukan pendapat dia. Semua dari Rasulullah. Jadi apa adanya disampaikan, cuma dalam bentuk dan redaksi yang berbeda gitu. Dengan ungkapan bahasa yang berbeda. Padahal intinya semua dari Rasulullah. Jadi nggak ada satupun yang nggak dari Rasulullah. Mereka bukan beristihad. Ketika bukan beristihad, mereka hanya sebagai perawi dari Rasulullah, namanya bukan mazhab. Jadi Syiah itu bukan mazhab. Kalaupun ada mazhab, ya mazhab Khomeini, mazhab Ali Khamenei, mazhab Syed Khoi, mazhab Syed Ja'far Subhani. Itu mazhab, karena pendapat mereka. Kenapa ada? Kan dari masa Ghaibah Kubro ini. Itu pun yang diistilahkan sedikit sekali, karena sudah banyak dalam riwayat. Ya. Itu pun bukan mazhab secara murni, hanya sebagai wakil dari imam zaman. Itu pun punya makna yang lain. Sehingga perbedaan antara imam mazhab di ahli sunnah dengan imam mazhab di Syiah sangat jauh berbeda. Walaupun mungkin namanya hampir mirip. Ya. Jadi kita perlu pasarkan bahwa Syiah itu bukan mazhab. Nah, kita harus punya dalil. Karena kalau enggak, nanti timbulnya, ya ketika Syiah dibilang mazhab, ya nanti Syiah mempertahankan mazhabnya. Ada gap jadinya. Nah kalau Syiah bukan mazhab, lakukan sendiri, kebenaran sendiri. Ya kan lawannya nggak ada nanti, kosong, nihil. Nggak ada apa-apanya. Harus melebur pada Ahlul Bait. Gitu. Sebab kalau Syiah Al-Bait itu mazhab, nanti ada gap dan bisa terpisah dan bisa ditolak karena mazhab sendiri pendapat kok. Tapi kalau Syiah itu bukan mazhab, Islam itu sendiri, nanti mau nggak mau yang lain ini akan melebur ke situ dan harus begitu. Kalau nggak apa artinya wasiat Rasulullah, hadis lain, ayat tathir, nggak ada artinya.
Itu harus kita pahami dengan baik. Antum sampaikan bahwa Syiah bukan mazhab.